Alhamdulillah, salah satu nikmat di dunia ini selain kita itu bisa hidup dengan sehat, beribadah, yakni adalah nikmat ketika seseorang itu ditakdir menjadi seorang santri. Dan Alhamdulillah, malam hari ini kita semua bisa mensyukuri momentum yang telah ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional, yakni 22 Oktober. 22 Oktober ini ditempatkan menjadi Hari Santri Nasional merujuk dari peristiwa resolusi jihad yang diperjuangkan para ulama dan para santri-santri merebut kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Artinya, seorang santri ini tidak hanya menjadi pilar agama, tapi juga menjadi pilar bangsa Indonesia. Artinya ketika Indonesia ini semakin banyak santrinya, insya Allah kemerdekaan ini akan senantiasa terjaga ila yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Dan nikmat menjadi seorang santri ini tidak semua orang. Jadi panjenengan semua nggak usah minder, nggak usah kecil hati. Mungkin ada orang yang memaknai bahwasanya santri itu secara spesifik adalah orang-orang yang pernah mondok di pesantren. Atau orang-orang yang pernah tidur di kamaran atau kalau bahasa timurnya godaan-godaan pondok. Kotaan-kotaan pondok di pesantren. Tapi kalau melihat dari makna luasnya, santri itu tidak hanya orang-orang yang pernah tidur di pesantren, pernah ngaji di pesantren, pernah tahunan di pesantren, tidak hanya itu saja. Tapi yang dinamakan santri itu siapapun itu, selagi dalam hidupnya, dalam hari-harinya, mengikuti apa yang didawahkan oleh ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjelaskan tentang syariat-syariatnya Allah, dia itu juga termasuk santri. Di pasar Depok ada Sayyidul Ayam, juragan-juragan ayam. Dalam jual belinya, beliau selalu mengikuti ulama-ulama yang menjelaskan tentang syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dalam hal timbangan tidak pernah mengurangi timbangannya. Dalam hal muamalah, jual beli dan sebagainya selalu mengikuti apa yang disampaikan oleh ulama-ulamanya Allah yang menjelaskan tentang syariat-syariatnya Allah. Ada yang jadi forkabi, keamanan dan sebagainya. Hari-harinya mengikuti daun-daunnya ulama. Mungkin ibadahnya tidak pernah ditinggalkan. Mungkin dia juga selalu berusaha meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yang dijelaskan oleh ulama-ulamanya Allah. Walaupun seumur hidupnya tidak pernah tidur di pesantren, tapi hari-harinya mengikuti ulama-ulama yang menjelaskan tentang syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia termasuk santri. Apapun profesinya, mau profesinya wali kota, mau profesinya anggota dewan, mau profesinya Pak Polisi, Pak TNI, mau profesinya itu apapun, selagi dalam hidupnya beliau selalu mendengarkan. Kemudian dari apa yang dia dengarkan dari ulama-ulamanya Allah, dia terapkan, dia implementasikan dalam hidupnya. Itu dia termasuk santri. Nah, ketika seseorang itu menjadi seorang santri, ini harus benar-benar disyukuri. Karena tidak semua orang. Nikmat menjadi santri itu tidak semua orang. Bahkan seorang santri itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan petunjuk. Mendapatkan petunjuk. Orang itu kalau tidak mendapatkan petunjuk, hidupnya tidak terarah. Saya perjalanan dari Blitar menuju Depok, Jawa Barat. Semisal tidak mendapatkan petunjuk, mungkin saya bisa salah arah. Ternyata malah ke Bandung, bisa salah arah ternyata ke Garut atau kemana. Repot, mungkin tujuannya mungkin beberapa jam bisa nyampe Depok, akhirnya berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Ini kalau tidak mendapatkan petunjuk. Tapi beda dengan orang yang mendapatkan petunjuk. Mana yang dia tuju,
Tujuannya selalu akurat. Tidak membuang waktu. Dan insya Allah bahkan sampai tujuannya pun dengan selamat. Lah begitu pula santri. Santri ini adalah orang-orang pilihan yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan apa yang didawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Faman yuridillaha ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Orang itu kalau oleh Allah Subhanahu wa taala dikehendaki mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yasrah sadrahu lil Islam, hatinya akan dilapangkan oleh Allah, dadanya akan dilapangkan oleh Allah untuk memahami, untuk mempelajari, untuk memeluk agama Islam. Ya contoh nggak usah sulit-sulit. Kayak ibu-ibu ini berangkat jam 4 kehujanan. Kalau hatinya nggak lapang, hatinya nggak luas untuk mempelajari agama Islam, pasti males. Hujan-hujan itu lebih enak tidur di rumah. Hujan-hujan itu lebih enak mungkin kalau laki-laki ngopi sambil rokokan di rumah. Apalagi rokoknya minta temannya, luwih enak neh. Paham aku, tersangkane wonge mesti teko wonge ya. Ibu-ibu ya gitu. Lebih baik kadang wis kemulan, selimutan, tidur lagi. Ya mungkin seperti itu. Tapi karena ya itu tadi, hatinya diberi keluasan, hatinya diberi kelapangan, tidak peduli hujan, tidak peduli duduk berapa lama, bahkan perjuangannya datang ke sini itu ada yang nutup toko lebih awal, pulang kerja lebih awal. Bahkan sampai ada yang lupa nggak pamit sama suaminya. Karena khilaf pengen lihat orang ganteng dari Blitar. Lah itu. Wonge teko biasanya kudu hijau biasanya. Nah. Lah beda lagi kalau orang itu tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Orang kalau tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama Islam, secara otomatis hatinya akan sempit, hatinya akan sesak untuk mempelajari, mendalami agama Islam. Ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan dia mau mendaki ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti hal yang mustahil. Makanya orang kalau memang tidak mendapatkan petunjuk, lihat kayak jenengan-jenengan yang duduk-duduk sampai kehujanan, santri-santri yang ngaji di pondok pesantren. Ya kayak aneh. Kamu itu cari apa? Terus itu dapatnya apa? Artinya apa? Menjelaskan kesantrian pada orang yang tidak memiliki jiwa santri. Ya memang sulit. Angel lah. Inilah ada yang bilang angel. Dia paham karena dia sendiri orang angel. Garangan angel. Nah, seperti itu. Maka dari itu nikmat menjadi seorang santri. Nikmat kita itu suka dengan ulama. Nikmat kita itu bisa di mana-mana. Wah, ada yang ikut muslimat, ikut fatayat. Bahkan di negeri, bahkan di kota yang super padat kayak gini. Tapi kita itu masih diberi waktu oleh Allah. Sesekali mungkin bertemu ulama membaca maulid. Sesekali bertemu ulama taklim wa ta'allum. Belajar, mengajar dan sebagainya. Masya Allah. Ini luar biasa. Bahkan jangan sampai kita itu mudah terprovokasi. Bahkan saat ini itu lagi musim di mana orang-orang itu berusaha di framing agar jauh dari ulama. Orang-orang tidak punya ilmu berani membanding-bandingkan ulama. Betul? Wah, Jawa Barat ini kan ngono nih, dakwah. Betul? Biasanya kan ngono, aku tak melok-melok. Menyesuaikan tempat, iya dah. Iya, sekarang itu mulai di framing di lewat sosial media, ulama dihujat, ulama dibully. Bahkan Gus Ikdam ini biasa ini dibully, tapi ya nggak masalah, dekengan pusat. Iya, karena biasanya orang yang dihujat, dibully, dihina, dicaci itu belum tentu karena memang benar-benar salah. Tapi terkadang karena cahayanya terlalu terang. Lah, masuk. Loh,
Kita itu jangan sampai mudah dijauhkan dengan para ulama, jangan sampai. Loh ini penting banget. Entah itu kamu itu sebagai Forkabi, entah itu apalagi kamu itu sebagai anggota Nahdliyin, atau kamu itu sebagai pedagang, sebagai apapun lah pekerjaanmu, profesimu. Jangan sampai kita itu dijauhkan dari ulama. Ini bahaya. Kalau ada orang membanding-bandingkan ulama, dari dulu itu ulama itu memiliki karakter dan gaya dakwahnya masing-masing. Selagi itu mengajak takwa Allah, insya Allah tidak ada masalah. Mulai di zaman Wali Songo, mulai Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga. Semuanya memiliki metode dakwahnya masing-masing dan tujuannya semuanya sama. Lah ketika itu dibanding-bandingkan, ketika itu dihujat dan sebagainya, ya kita sendiri yang rusak. Dan bahaya ketika kita itu sudah jauh dari ulama, apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan tiba di mana zaman orang-orang itu mulai menjauh dari ulama, hidupnya seenaknya sendiri, berdagangnya seenak sendiri. Akhirnya orang-orang itu seenaknya sendiri tanpa aturan, jauh dari ulama. Fayabtalhimullahu bisalati baliyat. Maka ketika orang itu sudah jauh dari ulama-ulamanya Allah, Allah akan menurunkan 3 bala. 3 bala itu apa saja? Yarfa'ullahul barokat min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan dari usaha-usahanya. Usahanya banyak. Di pasar ini punya lapak, di sana punya lapak, di sana punya lapak. Bahkan hasilnya miliatan. Miliatan, bahkan hasilnya triliunan. Kayak koruptor-koruptor yang viral itu. Uangnya triliunan. Lah kalau kita kok masalah T apa M, kita 100.000 aja pinjem temannya kok. Kamu itu kan kalau nggak sahabat kur, sahabat mekar. Iya dah. Oh sahabat pinjol malahan. Tapi tak lihat yang depan ini wajah-wajah slot ini. Wah. Yarfa'ul barokah min kasbihim. Orang kalau jauh dari ulama, hasilnya banyak, dia akan jauh. Dia secapek-capeknya bekerja, Allah akan mengangkat keberkahan dari usaha-usahanya. Hasilnya banyak, miliatan, triliunan, tapi seenaknya sendiri. Dia itu jadi raja tega, menghalalkan segala cara, hak orang lain diambil dan sebagainya, ibadah ditinggalkan. Kelihatannya banyak, kelihatannya tiap hari menghasilkan uang, tapi keberkahannya kurang. Tapi kalau orang itu dekat dengan ulama, kelihatannya hasilnya sedikit. Mungkin satu hari jualan untungnya cuma 100, 200 ribu. Mungkin nge-grab, kadang dapat uang, kadang enggak. Tapi hari-harinya itu mendengarkan maulid, dekat dengan ulama, mendengarkan daunnya ulama, ibadahnya terjaga, kewajibannya terjaga. Mau tergoda keimanannya, dia tertahan dengan keimanannya, terjaga dengan keimanannya. Walaupun satu hari 100, 250 ribu pun, hatinya akan tentram. Betul apa enggak? Tenang, damai. Loh kalau enggak percaya tanya anak-anak ini. Kadang uangnya 50 ribu, besok pagi harus ngangsur. Ini loh masih bisa ngopi sama rokokan. Alhamdulillah. Sambil dengerin Gus Ikdam ning TikTok. Gayeng, hatinya ayem. Tapi kalau jauh dari ulama, waduh, amsong. Badar. Dan balak yang nomor 2 apa? Ketika orang itu sudah jauh dari ulama, bahaya. Yusallitullahu ta'ala yusallitullahu alaihim yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dolima. Allah akan mentakdirkan orang tersebut memiliki pemimpin yang dolim terhadap dirinya. Pemimpin yang tega terhadap dirinya. Pemimpin yang memakan hak terhadap rakyatnya. Na'udzubillah min. Makanya kalau ingin suatu daerah atau bahkan suatu negara ini baik-baik saja, seharusnya kita sebagai orang-orang kecil atau kita sebagai orang awam kayak saya ini tadi, kita istiqomah mengawal para ulama, menderekkan para ulama, dan kemudian kita beribadah dengan khusyuk, dengan istiqomah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau
Jika suatu daerah atau suatu negara ini istiqomah menjaga keimanannya, menguatkan ketakwaannya, la fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ard. Allah akan menurunkan barokah dari langitnya Allah, menumbuhkan barokah dari buminya Allah. Insya Allah apapun keadaan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Bala yang nomor 3, ketika seseorang itu jauh dari ulama, nggak mau nyantri, baik nyantri di pondok ataupun nyantri dalam kegiatan sehari-hari. Naudzubillah min dalik, yahrujuna minad dunya bighairi iman. Orang tersebut akan keluar meninggalkan dunia ini dengan tanpa iman. Naudzubillah min. Padahal target semua orang yang hidup, walaupun kadang kita saat ini masih ambisius, pengen itu, pengen itu, pengen itu. Tapi puncaknya ketika manusia itu sudah mendekati meninggal, pasti semua orang memiliki cita-cita mati dengan membawa nikmat iman dan Islam, artinya husnul khotimah. Tapi kalau jauh dari ulama, potensi meninggal kembali kepada Allah dengan tanpa iman. Semoga kita semua selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Maka dari itu bahayanya jauh dari ulama seperti itu. Makanya Rasulullah menyampaikan halaku ummati fi syai'aini. Hancurnya umatnya Rasulullah itu ketika terjadi 2 hal. Nah ini di Depok jangan sampai terjadi. Yang pertama apa? Tarkil ilmi. Ketika umat itu mulai meninggalkan Yang nomor 2 apa? Wajam ilmal. Orang-orang hanya sibuk menumpuk harta. Mulai meninggalkan ilmu, kemudian sibuk menumpuk harta. Maka dari itu, silakan bekerja. Tapi jangan sampai lupa menguatkan keimanan kita, memupuk ketakwaan kita dengan mencari ilmu. Masya Allah, alhamdulillah. Mulai malam hari ini insya Allah nanti di Depok di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota akan sering kegiatan-kegiatan seperti ini. Semoga Depok ini tambah barokah. Perputaran ekonominya semakin baik, tambah baik dan semoga jalur langitnya hubungannya kepada Allah juga tambah baik dan istiqomah. Amin Allahumma amin. Nah, ketika kita itu kok nyaman, duduk mendengarkan ilmu nyaman, dekat dengan ulama nyaman, Masya Allah. Ini nikmat yang luar biasa. Gus, lah orang yang seperti itu apa sudah bisa dikatakan dia itu santri? Sudah. Akan tetapi dia juga harus paham maknanya santri itu apa. Ada ulama ahli sunnah wal jamaah memaknai kalimat santri. Kalimat santri itu semisal diperinci satu-satu, hurufnya itu ada 5. Yang pertama adalah sin. Sin ini maknanya adalah salikun ilal akhirah. Orang kalau memang dia itu santri, setiap tujuan utamanya salikun ilal akhirah. Dalam perjalanan hidupnya tujuan utamanya adalah akhirat. Artinya apa? Dalam setiap aktivitas kita, prioritas utama kita itu adalah akhirat. Semisal kerja di pasar, jual ayam, jual telur, jual cabai, jual beras. Ini bekerja, ini tujuannya tidak untuk menumpuk bondo, menumpuk harta, tidak. Tapi tujuannya itu untuk apa? Menyelamatkan diri saya dan keluarga saya dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Wali ditakdir menjadi wali kota. Tujuannya tidak hanya masalah kekuasaan, tapi tujuan beliau adalah gimana Depok lebih baik, gimana saya bisa mengabdi, gimana saya menjadi afdhalun nas, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Lah ini adalah arti sin di kalimat di huruf di kalimah santri. Salikun ilal akhirah. Yakni adalah setiap aktivitas dalam hidupnya tujuan utamanya adalah akhirat. Kemudian setelah sin hurufnya adalah nun. Nun ini bimakna naibun anil masyayikh. Kalau kita memang benar-benar santri, dimanapun kita berada, baik di keluarga kita, baik di lingkungan kita, baik di RT kita, di RW kita, di desa kita, kita itu mampu menjadi pengganti guru-guru kita.
Gus, maksudnya pengganti gimana? Apa saya semisal mengikuti Gus Itam di rumah saya harus pakai wireless di pipi? Atau saya pakai jas kayak Gus Itam? Tidak seperti itu. Ketika kamu mengikuti ulama, kamu harus paham. Al ulama warasatul ambiya. Ulama ini pewarisnya Nabi. Lah tujuannya Nabi diturunkan di dunia ini itu sebagai apa? Tujuannya Nabi diturunkan di dunia ini sebagai uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Lah artinya ketika kamu itu menjadi seorang santri dan nun di situ maknanya adalah naibun anil masyayikh, pengganti seorang guru, dimanapun kamu berada, entah di pasar, di keluargamu, di tokomu, di ladangmu, di sawahmu, dimanapun kamu berada, kamu mampu membawa uswah hasanah atau menebar kebaikan atau membawa akhlak yang benar-benar baik. Mungkin mulai dengan orang itu ramah, damai. Nah, kayak saya tadi, wah kaget saya ada Furkabi Gat tadi. Wah orangnya besar-besar dan mayoritas item-item manis. Wah ini besar-besar, hujan itu ngawal mobil saya, tak kira orangnya garang-garang, ternyata Masya Allah taktim semua sungkem. Gus sungkem alhamdulillah nyampe Depok, nggak terasa ya Gus, nyampe Betawi. Namanya Betawi Get kan tulisannya kaosnya itu. Masya Allah luar biasa, ternyata sopan, tawaduk dan sebagainya. Lah ini yang dimaksud naibun anil masyayikh, pengganti seorang guru ya ini. Gimana kita itu meniru akhlaknya Rasulullah, akhlaknya para ulama, karena ulama ini sebagai pewarisnya Nabi. Nah ini yang paling penting. Kalau kita suruh menjadi pengganti guru kita, kemudian suruh ngaji terus, kapasitas kita kan beda-beda. Kita belum tentu mampu. Tapi kalau kita memperbaiki akhlak kita, insya Allah dikit-dikit pasti kita bisa. Dengan orang yang ramah, jangan terlalu garang-garang. Dengan istri suaminya, ini juga baik. Dengan anak-anaknya juga yang baik. Lah ini maksudnya nun di situ. Kemudian setelah nun itu apa hurufnya? Tak. Tak ini adalah taibun anid dunub. Ketika seseorang itu mengaku dirinya menjadi seorang santri, walaupun dia itu pendosa seperti apapun, dia harus mampu istiqomah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat terus, Gus, tapi saya ini peminum, saya ini penjudi, Gus. Kalau kamu memang mengaku dirimu santri, walaupun kamu masih diliputi kehinaan, diliputi kemaksiatan, jangan sesekali meninggalkan yang namanya taubat. Tobatlah. Upayakan sholat tobat, atau minimal upayakan istiqomah membaca istighfar 100 kali dalam satu hari. Tapi saya besok masih tergoda minum lagi, Gus. Saya tergoda kemaksiatan lagi, Gus. Tobat lagi. Taibun anid dunub itu santri. Tobat lagi nggak masalah. Kullu ibni Adam khotta'un. Setiap manusia itu adalah orang-orang yang selalu berbuat kesalahan. Wa khairul khotta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya pendosa adalah mereka-mereka yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kamu itu punya kesalahan terhadap Allah, tobatlah kepada Allah. Ketika kamu memiliki kesalahan terhadap sesama manusia, salinglah memaafkan. Kalau marah jangan lama-lama. Ya, itu penting. Dan ketika seseorang itu memiliki masa lalu seburuk apapun, tapi dalam hidupnya kok dia itu istiqomah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang yang memiliki masa lalu buruk kemudian istiqomah bertobat biasanya bisa menciptakan masa depan yang terbaik. Semoga dari Depok malam hari ini banyak generasi-generasi penerus bangsa ilal akhirat. Nun itu naibun anil masyayikh, tak itu taibun anid dunub. Loh, niat akhirat yang pertama itu tadi ketika panjenengan ini terus mengamalkan istimewa loh. Berangkat kerja besok pagi, entah itu Pak Wali, entah itu yang kerja di pasar, entah itu bahkan kayak saya sendiri seperti ini. Oh, kita itu ngaji cari ridhonya Allah, melakukan perintahnya Allah. Oh, kita bekerja ini untuk bekal ibadah kepada Allah agar keluarga kita tidak tomak,
tidak meminta-minta, tidak menghalalkan segala cara. Lah itu. Loh, orang kalau punya niat baik saja, ini pasti istimewa. Lah contoh kayak malam hari ini. Hujannya mulai jam berapa ini tadi? Mulai jam 2. Terang mulai jam berapa? Maghrib, ada yang bilang isya. Jam 8. 9 baru terang. Nah, mulai jam 2, jam 9 baru terang. Loh, ini. Tapi saya yakin pasti nanti reda. Bukan karena saya hebat, tidak. Saya melihat entah itu dari Ansor, dari Pak Ketua, dari sahabat-sahabat Ansor, dari teman-teman Forkabi, dari Banser. Tak lihat itu Masya Allah. Ini kok niatnya tulus-tulus luar biasa. Tak lihat lagi, tak amati. Wah, orang-orang ini memang haus akan pengajian. Wah, niatnya semuanya akhirat. Langsung saya ingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mangkanat al akhiratu hammahu, barang siapa yang dalam hidupnya memiliki tujuan akhirat. Ja'alallahu hinahu fi qalbi, hatinya akan tentram, hatinya akan damai. Lah tak lihat, walaupun hujan itu loh. Ketua Ansor nggak bingung. Tenang. Ketua Forkabi nggak bingung. Pengurus-pengurus yang ngurusi saya nggak bingung. Tenang semua. Kok tenang seperti ini? Wah, ini sejalan dengan apa yang disampaikan Rasulullah ini. Dan ketika orang itu memiliki tujuan akhirat, wa jama'alahu samlahu. Ketika dia memiliki masalah, masalahnya akan diberesi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini terjadi. Hujan mulai jam 2, tujuannya baik, dari Ansor baik, dari panitia baik, dari Pak Wali Kota tujuannya juga baik. Agar Depok ini barokah. Masya Allah. Hujan berjam-jam, pada waktu ngaji langsung terang. Mendapatkan dekengan pusat. Mungkin hujannya terang karena terkena asapmu itu loh. Rokok tanpa cukai paling. UMKM. Dan ketika orang itu memiliki tujuan akhirat, kata Rasulullah apa? Wa atathu dunya wa hiya rahimatun. Dunia itu akan mendatangimu dengan mengemis. Itu kalau nggak percaya besok coba. Dalam setiap aktivitasmu coba ditata lagi hatinya. Mau bekerja, niatkan niat akhirat. Gimana Gus niat akhirat? Ya itu tadi. Saya bekerja untuk bekal ibadah. Untuk keluarga saya. Agar keluarga saya itu selamat dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ku anfusakum wa alikum naro. Terus kemudian ketika yang sekolah, kuliah, SMA, SMP. Wah saya tolabul ilmi ini karena Allah. Ini perintahnya Allah. Saya ngaji karena Allah. Cari ridhonya Allah. Niatkan. Imam Ghazali itu kan menyampaikan. An-niyatu ruhul amal. Niat itu ruhnya amal. Ketika amal itu tanpa niat yang baik, ya seolah-olah kayak orang nggak ada ruhnya, nggak ada nyawa nih, nggak bernyawa. Lah maka dari itu coba besok, cobaan. Insya Allah dunia mendatangi kamu dengan mengemis. Contoh kayak jual ayam, niatnya kok niat akhirat. Wes saya bekerja karena Allah. Wes dan ketika nanti waktunya ibadah saya tidak akan meninggalkannya. Sudah niat akhirat. Ngirisi ayam, tiba-tiba yang beli ada, sampai ayam entek sing tuku mangga akeh ae. Lho tenanan. Rezeki datang sendiri. Nah, itu luar biasa. Nah kemarin tadi sin, nun sudah tak terangkan, kemudian tak sudah tak terangkan. Hurufnya santri apa selain itu? Yang selanjutnya adalah ro. Ro itu bimakna rohibun fil khairat. Ketika kamu itu memang mengaku seorang santri, kamu harus suka dengan kebaikan. Ada sesuatu yang baik, kamu harus suka. Itu rohibun fil khairat. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang sok fanatik, kemudian ada sesuatu yang baik, kita selalu iri, dengki, dan sebagainya. Jangan sampai. Kalau memang itu baik, akui baik. Kalau itu memang membawa kebaikan, membawa keberkahan, akui. Jangan sampai menjadi orang yang kolot, orang yang sulit, kemudian tidak mau mengakui kebaikan dan tidak suka kebaikan. Seorang santri itu harus istiqomah suka dengan kebaikan. Setelah ro, hurufnya adalah ya. Ya ini bermakna yarjus salamah fit dunya wal akhirah.
Orang kalau benar-benar mengaku santri, dia senantiasa dalam hidupnya mengharapkan selamat dunia akhirat. Makanya kalau jenengan itu selalu tahu doanya ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Tidak luput dengan doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wakina. Ingin diberi kebaikan dunia dan akhirat. Jadi tidak hanya gimana kalau seorang itu memang santri, tidak hanya gimana kita itu hanya selamat dunia tok gimana. Tidak hanya kita itu selamat akhirat tok gimana. Tapi kalau bisa dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Makanya kalau saya di Blitar sama garangan-garangan itu saya bilang, gimana caranya kita itu istiqomah. Awan macul bumine Allah, bengi macul langite Gusti Allah. Artinya apa? Urusan vertikal horizontalnya ini seimbang. Yo kerja yo ngibah. Nek ngibadah tok gak kerja yo bahaya. Rawan tomak, ketemu orang kaya, wah siapa tahu nanti disumbang dikasih. Lah ini ya nggak baik. Tapi kalau dia bekerja, ya ibadah, insya Allah dia akan diberi ketentraman, ketenangan, dan keistiqomahan. Semoga seluruh yang hadir diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Bapak Wali Kota Depok. Terima kasih teman-teman Ansor, Masya Allah, sahabat-sahabat Forkabi, terima kasih. Karena beliau-beliau ini kolaborasi dari panitia yang sangat istimewa. Dari wali kota beserta jajarannya, dari Ansor, dari Forkabi, Masya Allah. Beliau-beliau semua yang menjadi sebab kehadiran saya pada malam hari ini di tempat ini, Masya Allah. Ya Allah. Dulu itu waktu saya tahu ada orang Depok, kan teman-teman itu sering itu. Teman-teman Forkabi itu sering ke tempat saya. Saya itu sampai bilang ke Mas Arjuno itu salah satu sahabat Forkabi itu saya sampai bilang, jangan sering-sering ke Blitar. Jauh, Depok itu jauh. Jadi setiap rutinan malam Selasa ke tempat saya. Kadang malam Jumat ke tempat saya. Sampai bertahun-tahun. Kemudian setelah beberapa bulan beliau bilang, Gus, di Depok itu banyak loh yang kenal sama Gus. Kapan-kapan ke sana ya. Waduh, jangan, nggak usah jauh. Kamu juga jangan sering-sering ke sini. Tak bilangi kayak gitu. Kasihan jenengan tiba-tiba naik mobil pribadi ke sana. Perjalanan berjam-jam, Masya Allah. Tapi luar biasa. Berkah keseriusan, keistiqomahan beliau-beliau memang menginginkan perkumpulan ini, pertemuan ini, Masya Allah. Alhamdulillah tercipta kegiatan malam hari ini. Dan semoga perkumpulan ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya yakin al-jama'atul rahmah. Ketika seseorang itu berkumpul dalam suatu kebaikan, insya Allah rahmat Allah akan bercucuran deras. Yang punya masalah semoga masalahnya segera tuntas. Yang punya hutang semoga segera bisa ngelunasi. Yang punya hajat, pengen ketemu jodohnya, semoga dipertemukan jodohnya. Pengen punya keturunan, semoga segera diberi keturunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.